Inilah 6 misteri film Upin Ipin yang paling bikin penasaran. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Betul-betul. Siapa yang tak kenal dengan serial kartun anak kembar lucu Upin dan Ipin? Serial kartun yang berasal dari Malaysia ini sering diputar di televisi, bahkan tak hanya di Indonesia saja. Betul-betul. Beberapa negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Korea Selatan, dan Turki juga mengenal si kembar Upin Ipin. Betul-betul. Upin dan Ipin rilis pada 14 September 2007 silam di Malaysia dan disiarkan di TV9. Di awal penayangannya, serial kartun ini sudah disukai oleh penikmatnya. Betul-betul. Tak heran memang sosok Upin dan Ipin digambarkan menjadi anak cerdas, periang, dan menggemaskan. Tak hanya itu saja, Upin dan Ipin disukai juga lantaran dianggap mampu memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif. Betul-betul. Upin Ipin menjadi tayangan yang cocok bagi anak-anak dan sangat mendidik. Namun dari sekian episode yang sudah tayang dan hampir semuanya laris di pasaran, muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Bak selebritis kehidupan Upin dan Ipin menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga suka dengan serial kartun satu ini. Betul-betul. Nah, berikut ini adalah 6 misteri cerita film Upin Ipin yang bikin penasaran. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan kami doakan semoga sehat selalu, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan video terbaru lainnya. Betul-betul. 1. Upin dan Ipin kenapa botak? Tak sedikit penonton yang penasaran dengan penampilan si kembar Upin Ipin. Penampilan Upin Ipin mudah dibedakan dengan rambutnya. Hanya ada satu rambut yang melengkung tumbuh di kepala Upin. Selain itu, warna baju yang dikenakan dengan huruf juga bisa membedakannya. Setiap baju memiliki huruf U dan I. Ketika mereka menggunakan seragam sekolah, jika keduanya sama-sama botak, pasti sangat sulit untuk dibedakan. Dari beberapa sumber mengatakan ada alasannya kenapa anak kembar ini tidak punya rambut. Alasan dibalik kenapa Upin dan Ipin botak cukup unik. Demi mengurangi biaya produksi dalam 3D, pihak produksi membuat gaya rambut Upin Ipin botak. Dengan tidak menggambarkan rambut pada karakter Upin dan Ipin, maka anggaran bisa ditekan. Itulah alasannya kenapa sampai sekarang Upin dan Ipin botak. Betul-betul. 2. Nama asli Opah. Nenek Upin dan Ipin atau lebih dikenal dengan sebutan Opah ini sangat misterius. Pasalnya tak ada yang tahu siapa nama yang aslinya. Namun kemudian misteri ini mulai terpecahkan berkat episode 8 dengan judul Upin dan Ipin Kesayanganku bagian 2 dan 3. Dalam episode tersebut diceritakan isi dari kamar rahasia sang nenek. Upin dan Ipin menemukan sebuah buku yang menceritakan kenakalan Kak Ros saat masih kecil, yang ditulis oleh kedua orang tuanya. Selain itu, mereka juga membaca tulisan tentang masa muda Opah, yang dipanggil dengan sebutan Cik Siti. Opah memiliki suami bernama Abang Gani. Dari situlah ketahuan bahwa nama asli Opah adalah Siti, dan suaminya bernama Gani. Betul-betul. 3. Nama asli Ato. Ato adalah salah satu karakter dalam serial kartun Upin Ipin yang cukup menarik perhatian. Selain dirinya sebagai tetangga yang baik, Ato juga dikenal sebagai kakek yang senang membantu keluarga Upin dan Ipin. Bahkan di awal penonton sempat mengira bahwa Ato adalah suami Opah. Nama asli Ato adalah Senin bin Kamis. Ato cukup tersohor namanya di kampung Durian Runtuh. Ternyata Ato merupakan kepala desa di kampung tersebut. Ato ini juga dikenal mempunyai keahlian menjadi dalang wayang kulit dan berkali-kali menjuarai pertandingan wayang kulit. Dalam satu episode sempat diperlihatkan bahwa Ato memiliki sederet prestasi dari piala yang ada di rumahnya. Betul-betul. 4. Nama panjang Kak Ros. Tak banyak yang tahu dan sangat sulit mencari tahu siapa nama panjang Kak Ros. Namun ada beberapa sumber mengatakan bahwa Kak Ros memiliki nama lengkap Jana Roselia Fadullah. Hal tersebut muncul di laman Wikipedia 2012. Tak bisa dipastikan nama asli dari Kak Ros sebenarnya. Betul-betul.
5. Nama orang tua Upin dan Ipin. Banyak yang bertanya mengapa anak kembar ini hanya hidup bersama kakak dan neneknya saja. Kemanakah orang tuanya? Dari awal kemunculan Upin dan Ipin, penggambaran mengenai kedua orang tua Upin dan Ipin terbilang jarang. Penonton hanya tahu bahwa kedua orang tuanya meninggal dunia. Dalam episode yang sama, dengan terbongkarnya misteri siapa nama asli Opah, sosok orang tua Upin dan Ipin ikut terkuak. Ayah dari Upin Ipin diketahui berprofesi sebagai seorang tentara. Opah menjelaskan dengan menunjukkan seragam lengkap tentara. Tentara oleh masyarakat Malaysia biasa disebut dengan askar. Mengenai siapa nama ibunya belum dapat terpecahkan. Namun untuk nama ayahnya kemungkinan adalah Fadullah, sesuai dengan nama belakang yang diperkirakan nama lengkap Kak Ros. Kepastiannya tunggu saja episode yang akan membongkar misteri ini. Betul. 6. Kematian orang tua Upin dan Ipin yang bikin penasaran. Hal yang paling menjadi misteri adalah mengenai orang tua Upin dan Ipin. Sejak awal memang tak ada yang tahu apa penyebab orang tuanya meninggal. Beberapa orang mengatakan orang tua Upin dan Ipin meninggal akibat sebuah kecelakaan saat mereka hendak berlibur ke rumah Opah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ayah dari Upin dan Ipin meninggal saat bertugas dan ibunya meninggal saat melahirkan keduanya. Belum ada kejelasan mengenai kematian keduanya. Namun ternyata ada konfirmasi dari pihak Leskopekiu yang dilansir dari beberapa sumber. Mereka mengatakan bahwa pembuatan awal sebenarnya tak ada niat untuk membuat orang tua Upin Ipin meninggal. Kendati demikian, pihak produksi akhirnya membuat cerita kematian orang tua Upin Ipin karena deadline. Tenggat waktu memaksa pihak produksi membuat cerita sedemikian rupa agar segera bisa dirilis. Akhirnya orang tua Upin dan Ipin tak dibuatkan karakternya. Nah, itulah misteri Upin dan Ipin yang bikin penasaran. Bagaimana menurut kamu? Ada tambahan? Silahkan berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.